Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pemeriksaan saksi terkait dengan kasus dugaan pemalsuan hasil swab PCR atas terdakwa Rizik Syihab. Seluruh saksi yang berprofesi sebagai dokter bersaksi mengenai kronologi pengambilan sampel tes usap Rizik Syihab. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Gemma Tanjung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gemma Tanjung, berapa jumlah saksi yang diperiksa pada hari ini dan apa isi dari kesaksiannya? Selamat siang, Egan dan juga pemirsa. Hari ini PN Jaktim memanggil 6 saksi atas kasus dugaan pemalsuan hasil tes usap dari terdakwa Rizik Syihab. Adapun 6 saksi tersebut merupakan berprofesi sebagai dokter. Yang pertama adalah Ketua Presidium Mercy, yaitu Dr. Sarbini Abdul Murad. Kemudian saksi kedua ada Dr. Hadiki Habib dari Mercy dan saksi ketiga adalah Dr. Tonggo Miti Francisca yang berasal dari atau relawan dari Mercy, dan yang keempat ada Dr. Faris Nagib selaku dokter umum dari Rumah Sakit Umi Bogor Jawa Barat. Kemudian ada Dr. Nerina Maya Kartiva dari Rumah Sakit Umi Bogor yang merupakan spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Nuri Diah Indrasari dari RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang merupakan spesialis patologi klinis. Tadi ke-6 saksi langsung diperiksa secara bersamaan, namun menjawab pertanyaannya bergantian dari hakim. Dari kesaksian ke-6 saksi, kami dapat menyimpulkan bahwa kronologi yang pertama adalah pada tanggal 23 November 2020, Dr. Hadiki Habib selaku petinggi dari Mercy menerima panggilan dari terdakwa Rizik Syihab untuk dilakukannya pendampingan kesehatan, karena waktu itu terdakwa Rizik Syihab mengatakan bahwa dirinya merasa kurang sehat dan juga mudah kelelahan serta meriang, sehingga Dr. Hadiki Habib beserta dengan Dr. Tonggo Miti Francisca yang dari Mercy mendatangi lokasi tempat tinggal Rizik Syihab di kawasan Sentul, Jawa Barat pada sore hari. Dan karena situasi masih pandemi saat itu, pihak dari kedua dokter berinisiatif untuk melakukan tes swab antigen. Dan dari antigen tersebut hasilnya adalah reaktif, sehingga kedua dokter menghimbau dan juga merujuk langsung terdakwa untuk langsung dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor Jawa Barat. Dan akhirnya Rizik Syihab ini masuk dan dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor selama 5 hari. Dari hari Selasa tanggal 23 November 2020 hingga tanggal 28 November 2020. Kala itu Dr. Nerina Maya Kartiva selaku dokter penyakit dalam yang merawat Rizik Syihab selama 5 hari ia dirawat di Rumah Sakit Umi. Namun ternyata selama 5 hari Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umi, Dr. Hadiki Habib yang dari Mercy yang merujuk Rizik Syihab masuk ke Umi ini melakukan pengambilan sampel swab PCR yang kemudian dikirim langsung ke Dr. Nuri Diah Indrasari dari RSCM. Dr. Nuri dari RSCM juga mengaku bahwa ketika ia menerima sampel tersebut, tidak ada nama yang jelas pada sampel tersebut, hanya ada nama Muhammad R pada surat sampel, dan kemudian ia menerima sampel tersebut pada tanggal 27 November, dan ketika hasil PCR itu keluar tanggal 28 November, terdakwa Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab PCR tes. Namun pada tanggal 28 Rizik Syihab pulang ataupun keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor atas kemauannya sendiri, dan juga Rumah Sakit Umi memperbolehkan Rizik Syihab untuk keluar dari rumah sakit. Hasil tes tersebut tidak dilaporkan ke pihak Satgas COVID-19 Kota Bogor dan juga Wali Kota Arya Bima pada kala itu, sehingga Wali Kota Bogor Arya Bima akhirnya melaporkan atas dasar ketidakjujuran dari Rizik Syihab karena tidak ingin mengungkap hasil dari swab PCR COVID-19 tersebut kepada kepolisian pada tanggal 28 November 2020. Dan saat ini sidang masih berlanjut, namun pada pukul 12 ini sidang diskors karena waktu istirahat untuk ibadah zuhur, sehingga nanti sidang akan dilanjutkan lagi untuk penggalian informasi yang lebih lanjut mengenai kronologi dan juga keterangan dari ke-6 saksi mengenai hasil swab PCR Rizik Syihab dan juga mengapa alasannya tidak dilaporkan kepada pihak Satgas COVID-19 Kota Bogor dan juga kepada Wali Kota Arya Bima Kota Bogor. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Gemma Tanjung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.